warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada adik baru ya? Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Arya. Kelas berapa? Oh, kelas 100. Berarti muridnya Bu Selvi nomor 1 ya. Kelas 5 punya teman baru. Oh, itu siapa? Reva? Itu Marsha, Bu. Marsha. Coba kasih tahu dong teman barunya kalau ibu bilang apa kabar, jawabannya apa sih? Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Bisa ya? Enggak. Coba kemudian Kemudian dia sambil praktek. oh mau diajarin. Kalau misal sekarang kalian yang bertanya sama ibu, bisa nggak apa kabar hari ini? Apa Alhamdulillah luar biasa. Allah dan tetap dan senyum. Jadi harus cemburu. Dan tepuk semangat. Oh ada yang duluan sih belum kompak. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Konsentrasi. Kalau udah konsentrasi, boleh ngobrol nggak ya? Berarti kalau masih ada yang ngobrol belum konsentrasi. Konsentrasi. Hari ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang pola hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kabarnya hari ini sehat semua? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk pergi ke sekolah, untuk belajar, untuk bertemu teman-teman, belajar, juga nanti ada waktu bermain sama teman-teman. Kita doakan teman kita yang tidak sekolah hari ini karena sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang sakit hari ini? Enggak ada. Saya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola hidup sehat ala Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Nah, biasanya kita kan waktu kemarin udah pernah ya belajar pola hidup sehat ya? Nah, biasanya kan kita tahu tentang hidup sehat itu pasti dari orang tua kan diajarin. Terus dari dokter tahu tentang hidup sehat. Terus tahu lagi dari misalkan dari Google ada juga ya. Gimana sih pola hidup sehat itu? Nah, ternyata pola hidup sehat itu sudah diterapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu hidupnya, selama hidupnya itu sangat sehat dan kuat. Jadi Nabi Muhammad itu beliau sakit selama hidupnya cuma 2 kali. Cuma 2 kali selama hidupnya. Ada beberapa versi tentang sakitnya kenapa gitu. Jadi yang pertama Nabi Muhammad sakit yang pertama kali ketika akan menerima wahyu di Gua Hiro. Dan yang kedua
sakit, ya sakit karena sebelum meninggal, akan meninggal. Jadi sakitnya berapa kali, Opik? 2 kali. Ada lagi nih yang menyebutkan Nabi Muhammad itu sakit yang pertama kali ketika akan diracuni oleh orang lain. Dan yang kedua sakitnya ketika sebelum meninggal. Gak boleh. Nah, gimana nih? Seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali, hebat ya. Sangat sehat sekali. Berarti ada yang perlu dicontoh dari kehidupan Nabi Muhammad, yaitu tentang pola hidup sehat. Gimana sih pola hidup sehat Nabi Muhammad itu? Nah, yang pertama, ketika setelah sholat subuh, Nabi Muhammad itu meminum segelas air putih dan sesendok madu. Dokter sudah memberitahukan bahwa ketika kita bangun tidur sangat baik sekali langsung meminum segelas air. Ada yang udah pernah dengar nggak? Saya belum. Nah, jadi ketika tidur nih, kita kan tidur malam, terus bangun subuh. Nah, langsung kita ambil 1 gelas air dan minum. Itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau Nabi Muhammad selain meminum segelas air, beliau juga meminum sesendok madu. Kita tahu kan semuanya kalau madu itu banyak sekali khasiatnya. Masih ingat gak khasiat dari madu? Enggak sih. Dulu pernah belajar kan khasiat dari madu? Sangat banyak sekali khasiatnya. Nah, jadi kita bisa mencontoh nih di rumah. Pagi-pagi Opi, ya, Opi bangun tidur nih. Lalu Opi minum 1 gelas air dan meminum sesendok madu. Sudah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sholat subuh, lalu mengaji. Masuk waktu duha, Nabi Muhammad sarapan 7 buah butir kurma. Iya, saya tahu. Banyak kali. Ya. 7. Ya, boleh berapa aja. Yaitu memakan buah kurma. Nah, pada pagi hari, yaitu setelah sholat duha. Jadi sarapan, karena sarapan itu sangat penting bagi setiap orang. Tapi kalau masih main-main, gantiin ibu ngomong dia. Itu tadi Jody sama Firly semua Udah. Nah, setelah itu, nih memakan buah kurma. Kenapa memakan buah kurma dan sarapan? Karena akan melakukan aktivitas. Anak kecil nih, misalnya kalian mau belajar, ibu guru semuanya mau mengajar. Terus ada juga yang lain, orang tua kalian mau bekerja. Apalagi yang kerjaannya berat, misalkan kayak kuli bangunan, kuli pakul. Itu kan harus sarapan dulu, kalau enggak nanti gimana? Akan lemas. Coba kita makan untuk apa? Untuk menambah energi agar ketika beraktivitas kita kuat seperti itu. Nah, siang harinya nih Rasulullah juga makan apa ya Rasulullah siang hari? Makan roti gandum. Kalau kita kan nasi ya, makanan pokoknya ya. Jadi Rasulullah makan roti ditambah minyak zaitun dan cuka. Jadi kita nggak tahu sih ya cuka zaman dulu itu apa. Cuman Rasulullah menyebutkan ada beberapa orang yang memiliki cuka di zaman dulu itu sekarang tuh disebut saus gitu. Jadi tambahan saus gitu. Jadi tambahan makanan Rasul seperti itu.
Tapi kita kan nggak tahu kan cuka zaman dulu itu pada zaman Rasul itu seperti apa gitu. Nah, kalau zaman sekarang katanya cuka itu disebut saus, yaitu tambahan pelengkap makanan Rasul. Rasul itu makan, nah makannya itu sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti. Nih, Opi mau makan siang nih. Biasanya kan kalau kita makan siang, nanti belum lapar. Misalkan jam 12 itu waktunya makan siang kita. Tapi jam 12 kita belum lapar, nanti aja deh makannya, belum lapar. Akhirnya makannya nanti jam 3 pas lagi lapar-laparnya. Udah itu karena saking laparnya kita makannya banyak banget ya, ambil piringnya banyak banget. Terus makannya dihabisin. Aduh masih lapar, nambah lagi dihabisin. Nah, jadi makannya itu kan kita kalau biasanya nunggu lapar, udah lapar banget, terus makannya akan jadi banyak banget karena balas dendam setelah lapar. Nah kalau Rasulullah itu tidak, makannya sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah waktunya makan, misalkan jam 12 Rasulullah akan makan walaupun belum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan makan, kalau belum kenyang ya udah nambah lagi, ya nggak? Ya nggak? Iya, bener kan Cak? Jadi, aduh belum lapar nih, ambil lagi belum kenyang. Kalau udah kenyang kita baru berhenti. Tapi kalau Rasul itu berhenti sebelum kenyang. Jadi mengambil makan secukupnya, sesudah makan secukupnya akan berhenti sebelum kenyang. Jadi di dalam perut itu tidak penuh makanan semuanya, tapi harus terbagi menjadi 3: air, udara, dan makanan. Jadi perut kita itu tidak penuh oleh makanan. Seperti itu. Dan ketika sore hari atau menjelang malam, Rasul biasanya memakan makanan yaitu sayuran. Kalau kita kan zaman sekarang udah banyak banget hidangan makanan ya kan, sampai bingung mau makan apa gitu. Kalau dulu kan makanannya terbatas. Kalau sekarang kita ada sayur sop, sayur asem, sayur lodeh, sayur banyak ya. Dan bisa setiap sayuran itu bisa dihidangkan atau diolah banyak rupanya gitu. Kalau dulu paling beberapa macam saja. Nah, malam hari pun Rasulullah memakan sayuran. Sayuran udah tahu kan, banyak sekali vitaminnya. Jadi akan baik untuk tubuh kita ketika dimakan. Rasulullah tidak pernah makan setelah sholat Isya. Jadi Rasul itu makannya sore. Kalau tidak sore, setelah maghrib. Jadi tidak pernah makan setelah Isya. Kemudian jadi sampai Opi suruh nerangin kemudian. Iya nanti. Ini saya dengerin. Ibu nerangin, selesai kamu nerangin. Makanya saya bisa. Nah, setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat Isya setelah makan. Nah, jadi kalau kita sesudah makan malam itu tidak boleh langsung tidur, ya kan? Biasanya kalau misalkan kita kenyang kan Bu Selfie, aduh ngantuk nih, langsung tidur, ya kan? Nah, tidur. Kalau Opi. Enggak. Nanti makanan kita belum dicerna dengan baik, kita sudah tidur. Nah, nanti makanannya tidak bisa dicerna kalau kita lagi tidur. Maka dari itu, jadi Rasul sebelum sholat Isya dia makan dulu. Nanti kan ada aktivitas tuh, sholat, ngaji dulu. Nah, jadi tidak langsung tidur setelah makan. Atau kalian makannya maghrib atau sebelum maghrib, nanti kan ada sholat Isya, ada ngaji, ada belajar dulu, ngerjain PR dulu kan biasanya. Jadi harus ada aktivitas kecil setelah makan malam seperti itu.
Dan Rasulullah tidak pernah begadang. Siapa di sini yang suka begadang? Saya. Enggak, saya sampai jam 3, Bu. Saya sampai jam 3, Bu. Saya kalau sampai di rumah teman saya juga. Saya suka